Bererong sejenis tuyul itu termasuk golongan jin. Jadi jin itu tercipta dari api. Memang agak sulit, tidak sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit membuat membuat penangkal bererong. Karena dia itu tercipta dari api. Kalau kita nyengker menggunakan kekuatan api, apalagi api kita lebih lemah dari dia, lolos, pasti lolos. Om Swastiastu, selamat malam, semeton pemirsa channel Jero Pandit atau subscriber Jero Pandit. Jadi malam ini saya ingin menanyakan langsung atau berbincang-bincang dengan apa yang ada di benak saya dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman ataupun tetangga yang ingin tahu tentang ciri-ciri orang yang punya pesugihan. Kalau mungkin secara umum di Bali pesugihan orang Bali lumrah mengatakan bererong. Nah, kalau saya ingin tahu kembali, apakah pesugihan itu kalau di bahasa Indonesia kan memang bererong atau apakah pesugihan yang kita kenal pada umumnya kalau bererong itu tikus ya, karena saya terus terang tidak tahu, atau mungkin pesugihan itu jenisnya apa saja berupa tuyul atau apa. Jadi kita akan menanyakan langsung ke Jero Pandit tentang pesugihan itu sendiri dan apa sih pemahamannya untuk kita orang Bali, dan mungkin nanti juga cara penangkal ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan pesugihan ini, bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana kita menangkalnya. Untuk tidak panjang lebar, jadi saya akan serahkan langsung ke Jero Pandit untuk mengupas habis tentang ciri-ciri orang yang punya pesugihan tersebut. Oke, untuk waktu saya persilahkan, Jero. Om Swastiastu, Bejero. Om Swastiastu, para semeton sahabat channel Jero Pandit. Kita akan mengupas apa yang ditanyakan Bejero tadi. Nah, jadi kalau bererong, nah ini sebutannya kalau kita di Bali menyebutnya kebanyakan bererong. Jadi bererong itu dikatakan makhluk halus yang sering mengambil uang. Nah, ini kalau kita sebutan orang Bali menyebutnya bererong. Tapi kalau di luar Bali, khususnya di Jawa, lazim menyebutnya tuyul. Jadi bererong itu makhluk halus yang kerap sering mengambil uang. Nah, tentunya ini ada majikan yang memelihara. Jadi kalau makhluk halus biasanya yang dijadikan media mengambil uang yaitu tuyul. Kemudian ini sesuai dengan pengalaman yang pernah yang alami. Ada yang menggunakan bikul putih, kemudian ular, kemudian ada yang menggunakan kelelawar. Nah, itu media-media, itu penjelmaan dari roh sebetulnya makhluk halus. Nah, untuk kali ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri seseorang yang memelihara pesugihan ini berupa tuyul. Jadi yang pertama, kita bisa lihat tanda-tanda seseorang tersebut. Yaitu biasanya yang paling menonjol biasanya kan tidak bekerja tapi bisa membeli sesuatu. Secara ekonomi mampu. Tapi kalau kita lihat secara realitas, ya mungkin kalau dia bekerja hanya dijadikan formalitas. Tapi kalau dibandingkan dengan usaha dan sesuatu yang dibeli itu tidak cocok. Artinya tidak, pendapatan antara apa yang dibeli tidak sesuai. Kalau dia berjalan,
Ini tata cara jalannya. Kalau berjalan biasanya seperti gendong, menggendong seorang. Seperti ini. Itu biasanya jalan mondar-mandir. Nah, itu sudah mempunyai teritorial, wilayah yang mau dijadikan area untuk mengambil uang. Kemudian biasanya di satu kamarnya itu biasanya ada ruangan khusus yang tidak bisa dimasuki seseorang atau orang lain kecuali keluarganya. Itu biasanya ini di dalamnya itu ada lilin yang tidak pernah mati. Kemudian si istri yang memiliki pesugihan ini biasanya lama-kelamaan kondisinya semakin kurus, wajahnya pucat. Terus kemudian biasanya di dalam satu keluarga, terutama anaknya, pasti dijadikan korban itu meninggal yang tidak wajar. Itu biasanya yang sering tiang lihat secara realitas. Terus biasanya agak perhitungan, pelit dalam mengeluarkan uang, itu pelit biasanya. Tidak mau bersedekah, jarang beribadah. Jarang beribadah itu artinya kalau kita di Bali jarang memupuni maturan sembahyang, jarang. Sekalipun sembahyang mungkin hanya sekedar formalitas saja. Biasanya si istri yang mencari pesugihan ini payudaranya yang satu itu agak besar karena dia sering menyusui si tuyul ini. Berarti dalam konteks ini khusus tuyul atau pesugihan yang mereka menggunakan seperti anak kecil itu, bukan istilahnya seperti yang Jero bilang ular kelelawar. Berbeda ya? Beda. Tapi mungkin ya, karena yang juga tidak tahu bagaimana perjanjian mereka waktu mencari. Mungkin perbedaannya adalah tumbal. Mungkin kalau tuyul gini tumbalnya, kalau menggunakan bererong ular ini tumbalnya kan beda-beda. Nah, itu hanya beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kita lihat kalau seseorang itu menggunakan pesugihan bererong atau tuyul. Kita jadikan. Nah, ini jelas-jelas sudah kalau secara agama sangat sesat, terlarang. Jadi kalau kita ingin memenuhi kepuasan duniawi, kesenangan dunia, alangkah baiknya kalau kita menggunakan pesugihan yang putih ya. Ya, artinya kita menggunakan mantra-mantra penarikan rezeki. Itu walaupun hasilnya tidak spontan, instan seperti kita menggunakan tuyul, tetapi itu jauh lebih aman. Artinya rezeki keturunan kita yang 7 keturunan bawah itu artinya mereka mendapatkan porsi sesuai dengan karmanya. Nah, itu kalau rezeki ada teman-teman yang bertanya rezeki pesugihan putih itu maksudnya kita memohon rezeki, jadi khususnya kepada yang di atas, yang Tuhan yang kuasa, dengan menggunakan mantra-mantra yang ada di dalam kitab suci. Kita hanya menerapkan mantra-mantra tersebut. Nah, kalau ini jelas sudah sudah menentang ajaran agama, jelas sesat.
Jadi kalau kepercayaan kita di Hindu, kalau kita mencari tuyul bererong seperti ini, nah di saat kita meninggal, artinya kita tidak larinya ke Suni Loka. Pasti kita ngeterang ayah ke roh atau makhluk yang, kalau di istilahnya di saudara kita mengatakan kita bersekutu dengan makhluk seperti itu. Nah, bererong ini, nah ciri-cirinya begini. Biasanya kalau bererong tuyul, kalau bererong tuyul mengambil uang, pasti hanya buntut-buntutnya yang diambil, atau tangguh-tangguhnya yang diambil. Paling atas, paling bawah. Nah itu biasanya yang diambil. Misalkan kalau kita ada uang 1 juta di dalam tas, paling yang diambil paling 100.000. Itu ciri-cirinya, berarti itu tuyul yang mengambil. Tetapi kalau ilmu pesugihan ini bedanya. Kalau ilmu pesugihan, jadi seseorang yang mempelajari ilmu pesugihan, dia bisa mengambil seberapa banyak uang yang ada di kantong kita atau tempat uang kita. Biasanya kalau misalkan di dompet kita atau kita punya usaha di laci-laci ada uang 1 juta, itu bisa diambil 900.000 atau 700.000. Itu berarti yang mengambil, misalkan kalau memang tidak ada orang yang mengambil, itu jenisnya adalah ilmu pesugihan. Ilmu dia yang pelajari, seperti babi ngepet. Babi ngepet itu ilmu pesugihan. Itu perbedaannya. Makanya kalau hilang uang, mungkin nanggung-nanggungnya yang hilang, atau 1 lembar atau 2 lembar. Jadi tidak semua diambil, itu artinya ciri-cirinya yang mengambil adalah bererong. Seperti itu. Terima kasih Iro untuk penjelasannya. Nah, mungkin yang ingin kembali menanyakan bagaimana sih cara atau menangkal bererong tersebut ataupun pesugihan tersebut, sehingga kita sendiri, atau saya yakin juga ada beberapa dari teman-teman pemirsa channel Juru Pandit ini pernah mengalami hal yang serupa, ya, beberapa dari teman-teman channel Juru Pandit. Jadi mari kita ketahui lebih jauh bagaimana cara mengantisipasi paling tidak supaya itu tidak terjadi. Istilahnya sedia payung sebelum hujan, apa sih yang kita perlu persiapkan di rumah ataupun di tempat usaha kita, ataupun kadang-kadang ketika kita berbelanja pun hanya membawa dompet, uang kita bisa hilang entah kemana ya. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya atau cara untuk supaya itu tidak terjadi pada kita. Untuk yang minta waktunya untuk dijelaskan. Kalau menangkal bererong, biasanya bererong sejenis tuyul itu termasuk golongan jin. Jadi jin itu tercipta dari api. Memang agak sulit, tidak sulit-sulit gampang sulit membuat penangkal bererong, karena dia itu tercipta dari api. Kalau kita nyengker menggunakan kekuatan api, apalagi api kita lebih lemah dari dia, pasti lolos. Nah, tentunya untuk menangkal yang paling kuat adalah keimanan kita, adalah sembahyang, meditasi yang rutin untuk membangun benteng kita. Yang kedua, bisa kita gunakan jarum, sarana jarum. Jarum ini diberikan kekuatan energi, ikat dengan benang tridatu, kemudian kasih kekuatan japa-japa mantra, kemudian baru kita taruh di tempat uang. Nah, terus ada yang menggunakan, saya ingat waktu saya masih berguru sama kakek ya,
Ada yang menggunakan omang-omang. Omang-omang kan unik ya. Omang-omang. Nah itu sebetulnya bukan menangkal. Jadi hanya mengelabuhi kalau ketika tuyul itu masuk, ketika melihat omang-omang, nah kan ini dijadikan permainan, terlena, jadi akhirnya uang itu tidak jadi diambil. Ini bukan penangkal sebetulnya. Kemudian ada yang menggunakan cermin. Cermin ini tentunya dikasih kekuatan. Jadi kalau cermin biasanya ditaruh di tempat doang itu tidak akan bekerja. Terus ada yang menggunakan guli, kelereng. Kalau di Bali guli, kelereng. Ini sebetulnya sama dengan kita menggunakan omang-omang. Itu hanya mengelabuhi agar tuyul ini bermain dengan kelereng. Nah, terus kemudian kacang-kacangan, terutama kacang hijau, ini bisa. Itu juga untuk mengelabuhi. Nah, tapi kalau untuk menangkal kita bisa menggunakan jimat. Jimat ini kalau secara Weda itu disebut yantra. Kalau kita di Bali disebut dengan rajahan atau rerajahan. Nah, tentunya rajaan ini sudah memiliki energi. Ini bisa ditaruh di tempat uang. Itu bisa kita gunakan. Kalau kita menggunakan kelereng kan tidak mungkin kita menaruh di tempat uang atau dompet, kan tidak mungkin. Jarum bisa kita gunakan, terus jimat bisa kita gunakan. Nah, kalau yang berbentuk kelereng atau omang-omang itu biasanya kita tempatkan di rumah atau didekatkan dekat uang. Makanya kalau orang-orang ingin menangkap tuyul, biasanya dipancing terlebih dahulu, dikasih uang, kemudian dikasih baskom, ada omang-omang atau pasir. Itu biasanya kita kalau ingin mengetahui, kadang dia memunculkan wujud ya. Ketika melihat omang-omang, dia saking asiknya bermain, sering dia memunculkan wujud. Itu beberapa cara menangkal atau mengelabuhi tuyul bererong. Nah, mungkin nanti teman-teman yang punya keluhan sering kehilangan uang, coba nanti terapkan cara yang Tiang sampaikan ya. Jadi intinya yang paling kuat untuk kita jadikan benteng yaitu sembahyang. Setiap kali sembahyang kalau kita di Bali kan ada merajan, terus ada jero sedaan karang. Sedaan karang ini yang ada di depan penting sekali. Kita sembahyang setiap selesai sembahyang nunas Tewang Supade, tentunya kita sampaikan kalau kita sering kehilangan uang, kita mohonkan di sana nanti tirta suci ini, tirta Wangsu Pade ini kita percikan di pekarangan rumah. Itu ampuh sekali sebetulnya. Tapi harus betul yakin. Kalau kita hanya sekedar sembahyang, keyakinan kita kurang, juga tidak akan berfungsi dengan baik. Nah demikian Bijuru. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan seputaran dengan ini bisa nanti diterapkan apa yang Tiang sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Oke, suksema niki untuk penjelasannya. Terima kasih, Iro. Nah, ya seperti itu jadi penjelasan dari Jero Pandit. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk semeton subscriber Jero Pandit. Nah, untuk mungkin pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar
ataupun ada hal yang lain mungkin Semeton ingin ketahui, jadi bisa meletakkannya atau menuliskannya di kolom komentar. Jadi sekian dulu dari pertanyaan saya, terutama di sini sudah dijawab oleh Juru Pandit, dan semoga bermanfaat. Nah, untuk itu saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.